Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat, salam semangat buat peserta kegiatan MPLS di SMK Hang Tuah 1 Jakarta yang masuk di hari ketiga atau hari terakhir. Kami harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan MPLS dengan tetap menjaga protokol kesehatan baik dimanapun kalian berada. Oke, berjumpa dengan saya mewakili dari kesiswaan Imam Royani sekaligus sebagai pembina OSIS di SMK Hang Tuah 1 Jakarta akan memberikan beberapa materi penting terkait dengan materi yang harus kami sampaikan kepada kalian peserta didik di SMK Hang Tuah 1, khususnya calon peserta didik yang sedang mengikuti kegiatan MPLS. Alhamdulillah binikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'da. Alhamdulillah dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dalam suasana sehat yang kita berharap mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di materi ini kami akan memberikan pencerahan tentang bagaimana membimbing diri kita agar mentalitas hidup kita semakin lebih baik. Wabil khusus untuk kalian semuanya yang masuk di SMK Hang Tuah 1 dengan pembinaan mental spiritual yang kami lakukan secara bertahap, secara berkesinambungan, insya Allah kalian akan mendapatkan beberapa ilmu penting di SMK Hang Tuah 1 Jakarta ini. Yang pertama berkaitan dengan pembinaan mental agama, bahwa pendidikan yang kita jalani saat ini itu menjadi sangat penting. Bahwa dengan pendidikan ini kita akan mendapatkan berbagai macam informasi sehingga di sana kita bisa memberdayakan diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kehadiran ilmu agama ini menjadi sangat utama dalam kehidupan kita. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam hadisnya, Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari kalian masih berada di gendongan orang tua sampai kalian masuk ke liang kubur. Ini karena kehadiran ilmu sangat penting dalam memberikan pencerahan dalam hidup kita sehingga hidup kita terarah dan sehingga kita sampai dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat nanti. Untuk itu, dalam rangka pembinaan mental ini, apa saja yang harus kalian punya? Yang pertama, tentu sebagai seorang siswa atau seorang peserta didik, ini harus memiliki kemandirian. Kalian bisa melakukan kemandirian ini secara bertahap, dari mulai kalian belajar, mendapatkan tugas, kemudian mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan ilmu yang disampaikan oleh guru. Ini hendaknya dilakukan secara mandiri. Kalian bisa mengatur waktu dengan baik, kemudian mengatur bagaimana pembelajaran yang kalian terima dengan baik, sehingga proses pendapatan ilmu yang kalian raih ini bisa didapatkan secara maksimal. Kemandirian ini juga akan melangsungkan diri kalian untuk menjadi pribadi yang siap dan tangguh. Yang berikutnya adalah kebersamaan. Bagaimana kalian bisa membangun pribadi yang memiliki kebersamaan dengan peserta didik lain. Jadi jikalau kalian mendapatkan penugasan yang sifatnya mandiri, kalian bisa bertanya dengan teman-teman yang lain, bagaimana proses pengerjaannya, kemudian bagaimana proses pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Kemandirian dan kebersamaan ini akan memupuk pribadi kalian untuk menjadi seorang murid yang memiliki karakteristik disiplin. Kalian bisa membagi waktu dengan baik, kapan belajarnya, kapan mengerjakan tugasnya, dan lain sebagainya. Sehingga yang tidak kalah pentingnya adalah kedisiplinan ini kalian bangun tidak hanya secara fisik atau secara hubungan fisik saja, tetapi yang lebih penting adalah membangun disiplin dari dimensi amalia kalian, perbuatan-perbuatan kalian. Bagaimana ketika dengan orang tua harus memiliki attitude yang baik, etika yang santun, kemudian apalagi kepada seorang guru yang telah memberikan banyak ilmu dan pencerahan, yang telah memberikan pendidikan jiwa kepada kalian,
Maka dari perbuatan ini baik secara fisik maupun secara hati ini akan bisa menyatu, ya. Jadi secara fisik kalian bisa berhubungan dengan teman-teman kalian, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalian membangun disiplin dari dimensi amaliyah secara spiritual, yaitu hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan Tuhan. Bagaimana proses kegiatannya? Kalian bisa lakukan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam Islam ada kegiatan sholat berjamaah, ada kegiatan sholat maktubah atau sholat wajib dari mulai sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Apakah dilakukan secara sendiri, apa dilakukan secara jamaah, atau dilakukan bersama dengan keluarga. Ini perlu juga dibangun. Karena apa? Dari kedisiplinan, kebersamaan, kemudian kemandirian, ini akan memupuk pribadi yang hebat, yang tangguh, yang siap untuk menjemput kesuksesan dan keberhasilan di masa yang akan datang. Apalagi kalau hal ini kalian lakukan secara berkesinambungan, secara istiqomah, secara terus-menerus. Ini insya Allah. Karena prinsipnya, pertama kita membangun pribadi yang baik melalui hubungan kita dengan orang lain. Yang berikutnya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan istilah hubungan secara horizontal, yaitu hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, maupun vertikal, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS SMK Hang Tuah 1 di tahun 2021-2022, bahwa pendidikan agama Islam yang hadir di tengah-tengah kegiatan pendidikan yang sedang kita enyam saat ini menjadi sangat penting. Apalagi kalau kalian bisa secara bertahap, secara terus-menerus melakukannya dalam wujud praktek. Ya, sehingga ketika kita membangun mentalitas diri kita baik secara fisik maupun non-fisik atau secara spiritual, kalian bangun dengan baik hubungan kalian dengan orang lain, hubungan kalian dengan Allah, hubungan kalian dengan Tuhan kalian melalui peribadahan yang telah terjadwal dengan baik, insya Allah akan menumbuh kembangkan diri kalian sebagai sosok pribadi yang mampu untuk menjemput masa depan yang cerah. Nah, alhamdulillah di SMK Hang Tuah 1 insya Allah melalui kegiatan keagamaan yang bersifat daring, insya Allah akan ada banyak kegiatan-kegiatan Islami. Seperti halnya insya Allah di hari Jumat, ini kita akan kegiatan istighosah secara massal, baik nanti keluarga besar SMK Hang Tuah 1 dari guru-gurunya, dari staf pimpinan, kemudian seluruh peserta didik akan bersatu padu dalam bertemu dengan tatap muka via maya, artinya dengan online. Ini luar biasa. Ini akan membangun nilai-nilai spiritualitas yang baik melalui kebersamaan. Membangun nilai-nilai spiritualitas yang baik melalui kemandirian. Membangun nilai-nilai spiritualitas yang baik melalui kedisiplinan kita. Nah, insya Allah harapannya dengan agenda-agenda keagamaan di dalam pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran di SMK Hang Tuah 1 akan menjadi lebih baik. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, sehingga dalam mendapatkan informasi terkait dengan ilmu pengetahuan ini akan semakin lengkap dan akan semakin sempurna. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS SMK Hang Tuah 1 di tahun 2021 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita bisa melaksanakan semua itu? Maka yang tidak kalah pentingnya adalah menyatukan hati dan pikiran kita, menyatukan dengan perbuatan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah membangun keistiqomahan atau membangun pribadi yang senantiasa melakukan ajaran agamanya secara terus-menerus. Kalau kalian orang Islam, ya kalian harus melakukan sholat, ya zuhurnya, ya asarnya, ya maghribnya, ya subuhnya, ini secara terus-menerus. Apalagi seorang laki-laki tidak ada jeda, tidak ada uzur buat mereka untuk meninggalkan sholat. Kecuali kalau seorang perempuan, ya, kalau seorang perempuan ini boleh di saat-saat tertentu untuk tidak melaksanakan sholat. Begitu juga yang non-muslim. Bila sudah terjadwalkan untuk melaksanakan kegiatan agama, ya jangan ditinggal. Karena dari sinilah kita akan bisa memupuk pribadi dengan karakter yang baik, karakter yang bermutu.
Ya, karena rasa kehadiran agama, kehadiran ajaran dalam hidup kita ini semakin semakin nampak, semakin bisa kita rasakan. Gitu. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS SM Bang 21 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan agama sebagai bagian daripada pembentukan moralitas, pembentukan kepribadian dan karakteristik kita itu mampu dapat kita laksanakan dengan baik dengan menjadi pribadi yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran di dalam agamanya kita masing-masing. Yakin akan keimanan kita, yakin akan kesuksesan kita, insya Allah. Melalui forum ini, kami berharap kalian yang sudah bergabung dengan SM Bang 21 dan sudah melaksanakan kegiatan MPLS hingga hari terakhir ini, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus membimbing kita, melindungi kita, memberikan pertolongan kepada kita. Yakinlah dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai macam ancaman yang ada di kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS SM Bang 21 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena demikian, dalam proses pembelajaran ini ada beberapa aturan yang perlu kami sampaikan kepada kalian. Aturan apa saja ketika kalian belajar di SM Bang 21? Nah, ini ada aturan ketika kalian belajar di SM Bang 21 via daring. Ini tentu kalian harus mengikuti, karena dengan aturan-aturan itu kalian akan bisa lebih terarah, akan lebih sampai kepada tujuannya. Anak-anakku, silakan kita simak beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh SM Bang 21 dalam rangka proses pembelajaran agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Ini tata tertib peserta ya. Tata peserta yang pertama adalah hak-hak peserta. Yang pertama adalah mendapatkan pengajaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program keahlian atau kompetensi keahlian yang sudah ditentukan serta jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang ketiga, menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas sekolah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Yang keempat, mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pengembangan diri. Nah, ini tata tertib yang harus kalian tahu hak-hak apa yang akan kalian dapatkan ketika masuk di SM Bang 21. Yang tidak kalah penting adalah kewajiban peserta didik. Ini yang pertama adalah hadir di sekolah 10 menit sebelum upacara apel pagi atau istighosah. Kemudian mengikuti upacara bendera setiap hari Senin pukul 6.30 sampai 7.15 waktu Indonesia Barat sebelum kegiatan KBM. Kemudian mengikuti apel pagi pada pukul 6.30 sampai 7 sebelum KBM. Mengikuti pembelajaran jarak jauh daring selama pandemi COVID-19 sesuai dengan ketetapan pemerintah. Nah, ini kita mungkin pada di arah di sini ya, artinya kita mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Kemudian melapor kepada guru piket apabila datang berhalangan. Ya, ini aturan ini sedang berlaku untuk peserta didik ketika keadaan normal, begitu, keadaan normal. Ini beberapa aturannya sudah ditetapkan dari mulai ketika kalian tidak bisa hadir, kemudian kalian harus mendapatkan izin dari guru piket, kemudian bisa menyampaikan informasi lewat media sosial atau WA, dan surat keterangan dari orang tua ketika kalian berhalangan. Nah, ini. Kemudian yang 8, menyampaikan surat keterangan dari dokter apabila berhalangan sakit lebih dari 2 hari atau tidak masuk sekolah. Nah, ini harus ada surat keterangannya. Melapor kepada guru piket atau guru BP apabila terdapat jam pelajaran yang kosong menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini
Mulai dari hari Senin, hari Selasa, kemudian hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, ini sudah ada ketentuan untuk penggunaan pakaian yang telah ditetapkan. Tentunya selanjutnya adalah menjaga nama baik sekolah, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Menjaga ketenangan dan kenyamanan selama proses KBN berlangsung, kemudian menciptakan dan menjaga meningkatkan lingkungan agar kondusif, bersih, sehat, indah. Lah ini alhamdulillah di SM Bang Tua 1 di samping telah mendapatkan adiwiyata tingkat provinsi, ini alhamdulillah di SM Bang Tua 1 telah melaksanakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini ketika bertemu dengan guru maupun ketika bertemu dengan kakak kelas, ini sudah ditetapkan, artinya sudah menjadi tradisi. Mengikuti pembelajaran teori maupun praktek dan prakrin. Nah, ini selain kalian mendapatkan pengajaran secara teori dan praktek, kalian juga akan mendapatkan kegiatan yang berhubungan dengan industri. Mengikuti upacara bendera, senam, dan kegiatan kerohanian. Nah, ini senam kerohanian dengan kegiatan-kegiatan yang ada, baik Islam maupun non-Muslim. Ini alhamdulillah semua sudah terlaksana dengan baik dan sudah menjadi bagian daripada tradisi dan aturan yang sudah diberlakukan di SM Bang Tua 1 Jakarta. Menjaga keindahan dan kerapian rambut sesuai norma yang berlaku. Ya, ini ada aturan-aturannya ya. Dan membayar SPP, memakai kendaraan, kemudian menjaga dan merawat fungsi sarana dan prasarana, kemudian mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, bina mental remaja bahari. Insya Allah kegiatan MPLS sedang berlangsung saat ini. Insya Allah selanjutnya akan kita adakan kegiatan BMRB. Nah, ini juga luar biasa. Ada pembinaan mental remaja bahari, pembinaan mental secara fisik, kemudian mental spiritual. Ini akan dibina sehingga kalian akan menjadi manusia yang tangguh, manusia yang siap untuk menjemput kesuksesan di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya selain daripada aturan dan tata tertib yang berlaku saat ini, dalam proses pembelajaran ini juga yang tidak kalah pentingnya, kalian juga akan mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini dalam kegiatan ekstrakurikuler ini kalian akan mendapatkan beberapa informasi penting di sana. Nanti kalian bisa meluapkan kehebatan kalian, bisa mencurahkan kemampuan kalian untuk bisa berkesempatan bergabung dalam sebuah ekstrakurikuler. Kalian yang mampu dengan kalian yang memang lihai dalam bidang hadroh misalnya, memang memiliki ketekunan di sana, kalian bisa gabung dengan eskul hadroh. Kalian yang rajin dengan kepribadian yang baik melalui kegiatan kerohanian, bisa bergabung dengan rohis. Kalian yang suka dengan kegiatan lain, misalnya taekwondo, pencak silat, kemudian ada paskibra, dan berbagai macam eskul lain. Hampir di sini ada hampir 15 eskul yang sudah terbina di SM Bang Tua 1 Jakarta. Kalian bisa memilih eskul mana yang kira-kira memiliki daya pikat tersendiri buat kalian, sehingga kalian bisa mencurah ruahkan kemampuan kalian untuk diwujudkan dalam kegiatan itu. Sehingga hasilnya tentu akan maksimal. Akan lebih baik lagi. Oleh karena demikian, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahwa di dalam kegiatan eskul nanti kalian bisa menonton ya beberapa tayangan yang sudah kami rangkum, bagaimana keberadaan daripada eskul-eskul yang berkembang di SM Bang Tua 1 Jakarta. Sehingga dengan kegiatan ini kalian bisa mampu untuk bisa menuangkan kehebatan dan kemampuan kalian, sehingga kehebatan dan kemampuan kalian tidak hanya terpendam untuk diri sendiri, tetapi juga untuk ditampilkan, untuk dipromosikan, untuk dapat dinikmati semua orang, yang sehingga kemampuan itu dikatakan adalah kemampuan yang luar biasa.
Ini akan memberi warna tersendiri buat SMK Hang Tuah 1. Kehebatan SMK Hang Tuah 1 melalui kehadiran kalian akan lebih berarti. Oke, silakan kalian menikmati dan melihat beberapa tayangan akan kegiatan eskul di SMK Hang Tuah 1 Jakarta. Selamat menikmati dan menonton. Terima kasih. Dia katanya sakit hati.